Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris sahilin fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala ayyuhal walad an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madaki muttabi'il hawa murratun idil manahi mahbubatun fi qulubihim wa 'alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadli nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khulasuhu fihi fa annahu mustaghnin 'anil amal. وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل علما إذ لم يعمل به تكون الحجة عليه آكدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه فروي أن الجنيد قدس الله سره رؤيا في المنام بعد موته فقيل له الخبر يا أبا القاسم قال طاحت تلك العبارة وفانيت تلك الإشارة وما نفعنا إلا ركيعة ركعناها في جوف الليل. طيب عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya ayyuhal walad nasihatu sahlah. Nasihat itu sesuatu hal yang mudah. Untuk memberikan nasihat itu adalah sesuatu hal yang mudah, yang gampang. Wal muskil, yang menjadi masalah adalah qabuluha, diterimanya nasihat tersebut. Penerimaan nasihat itu yang sulit. Penerimaan nasihat itu yang menjadi suatu permasalahan. Kalau memberikan nasihat itu adalah sesuatu hal yang mudah. Tapi menerima nasihat itu yang menjadi suatu permasalahan. Li'annaha, karena sesungguhnya fi madzaqi muttabi'il hawa murrah. Li'annaha, karena sesungguhnya itu kembali kepada an-nasihah. Karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaqi, fi di dalam madzaq, madzaq ay bimakna dzauq, alias perasaan. Muttabi'il hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, murrah, itu adalah sesuatu hal yang pahit. Karena nasihat, kenapa kok Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya al-muskil qabuluha, yang menjadi permasalahan itu adalah penerimaan nasihat. Karena nasihat bagi orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah sesuatu yang terasa pahit. Sesuatu yang terasa tidak enak. Sesuatu yang terasa tidak enak. Nah, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, maka orang tidak mau atau berat untuk mengkonsumsinya, untuk memakannya, untuk merasakannya. Ini ada ibaratnya kalau makanan pahit, apa namanya? Apa? Nggak dengar? Maoni. Atau misalnya somai, apa namanya itu? Pare. Ini pare, kasarin tadi itu. Siapa yang suka untuk makan pare? Ada memang yang suka, tapi kan yang sebagian besar 99% orang tidak mau untuk makan pare. Kecuali kalaupun dia makan mesti terpaksa dengan perasaan tidak senang dan lain sebagainya. Seperti itu pula akan nasihat dirasakan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu. Terasa pahit.
Kita gambarkan lagi. Gambaran lainnya itu seperti yang namanya nasihat itu seperti alkohol yang dituangkan pada luka. Kita punya luka ini, borok gitu asarannya. Terus kita siram dengan apa namanya alkohol tadi itu. Kan terasa perih, sakit. Ya seperti itu yang dirasakan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu yang namanya nasihat tidak enak. Yang namanya nasihat pahit, yang namanya nasihat itu tidak menyenangkan. Maka karena dia merasa nasihat itu sesuatu yang pahit, yang tidak menyenangkan, hingga dia sulit untuk menerimanya. Berat untuk menerima daripada an-nasihah. Wal'iyadzubillah. Lebih-lebih lagi kalau misalkan dia mengatakan alaika binafsik. Oh, itu min a'zamidz dzunub. Daripada dosa yang paling besar ketika ada orang memberikan nasihat kepada seseorang, kemudian orang yang diberi nasihat itu mengatakan, alaika binafsik, urusan awakmu dewi. Ojo ngurusi awakku. Lapo kon kok ikut campur ambil urusanku. Oh, itu adalah dosa yang sangat besar. Karena menolak daripada an-nasihah. Dan itu daripada ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa kok orang yang mengikuti hawa nafsu itu merasakan nasihat adalah sesuatu yang pahit, yang tidak enak, yang tidak menyenangkan? Idzil manahi mahbubah fi qulubihim. Disebabkan dikarenakan ya, al-manahi, larangan-larangan Allah, kemaksiatan, perbuatan dosa, kejelekan, itu mahbubah fi qulubihim. Adalah sesuatu hal yang disenangi, sesuatu hal yang dia cintai fi qulubihim, di dalam hati mereka. Yang namanya hawa nafsu kan seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan, inna nafsal ammaratin bisu, bahwasanya nafsu itu mengarahkan kepada kejelekan. Kejelekan maksudnya perbuatan dosa, maksiat. Orang mabuk. Oh, mabuk itu disukai. Minuman keras disukai oleh nafsu. Zina disukai oleh nafsu. Oke, daripada kejelekan, daripada keburukan, daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat, itu disukai oleh nafsu. Orang yang mengikuti nafsunya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka ketika diarahkan kepada jalan yang benar, ketika dia dinasehati, dia merasa tidak senang. Hingga tadi itu kembali lagi, dia akan menolak daripada nasihat tadi itu. Wa 'alal khusus, dan lebih-lebih lagi liman kana talibal ilmi rasmi. Lebih-lebih lagi liman, bagi siapa-siapa yang kana adalah talibal ilmi, para penuntut ilmu ar-rasmi. Rasmi di sini bermakna adalah ar-rasm. Ar-rasm itu yang menuntut ilmu hanya kulitannya saja. Tapi tanpa mempelajari, mendalami hakikatul ilm. Atau bermakna al-ilm ar-rasmi di sini adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan perkara-perkara dunia. Yang bukan kaitannya atau yang tidak memberikan, yang tidak memiliki keterkaitan dengan akhirat. Itu bisa di sini rasmi, ilmu rasmi bisa bermakna orang-orang yang menuntut ilmu tapi menuntut ilmu hanya kulitannya saja, hanya luarannya saja. Atau juga bermakna ilmu rasmi, ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Ilmu yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, lebih-lebih orang-orang yang menuntut ilmu dengan akan ilmu-ilmu yang semacam itu, yang fil hakikah, yang secara hakikatnya itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Karena yang dikatakan sebagai ilmu itu adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menambah ma'rifatnya kepada Allah. Lah, itu baru ilmu yang bermanfaat, itu yang baru dikatakan ilmu. Kalau ilmu tidak memberikan manfaat, tidak menjadikan orang semakin dekat
dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, maka itu bukan ilmu fil hakikah. Meskipun orang secara umumnya itu mengatakannya sebagai ilmu sihir. Orang mengatakan ilmu sihir itu sebagai ilmu santet. Kan? Orang mengatakannya sebagai ilmu, tapi fil hakikah sebenarnya itu bukan ilmu karena tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi diri seorang hamba dunia dan akhiratnya. Tapi secara umum ya itu orang mengatakannya sebagai ilmu. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu dengan ilmu-ilmu yang semacam itu, oh ini lebih sulit lagi untuk mereka menerima nasihat. Wa mustaqilan fi fadlin nafsi. Dan orang-orang yang mustaqilan, menyibukkan diri fi fadlin nafsi di dalam keutamaan-keutamaan diri. Orang yang sibuk di dalam akan memperbagus daripada akan dirinya. Orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya hanya untuk supaya dia menjadi orang yang dimuliakan. Supaya dia menjadi orang yang dihormati di antara masyarakat. Orang yang semacam itu lebih sulit lagi untuk dia menerima nasihat. Jadi, wa manaqibid dunya, serta orang-orang yang sibuk dengan manaqibid dunya, manaqib bermakna mahasin. Mahasin kebaikan-kebaikan, atau maksudnya di sini adalah hiasan-hiasan atau perkara-perkara duniawi. Orang yang sibuk dengan hal-hal semacam itu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang menuntut ilmu yang itu tidak bermanfaat, orang yang menuntut ilmu hanya kulitannya, orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya hanya untuk dihormati, hanya untuk dimuliakan, orang yang menuntut ilmu yang tujuan maksudnya hanya untuk bisa memperoleh keuntungan duniawi. Orang-orang yang semacam itu merupakan orang-orang yang sulit untuk menerima nasihat. Kalau bahasa sekarang, wong-wong sing angel tuturane. Angel wis tuturane itu. Nampak karena sudah terkuasai dengan hawa nafsunya. Hingga sudah tertutupi akan hatinya oleh daripada akan nafsunya, hingga sulit untuk menerima nasihat tadi itu. Fal'iyadu billah. Maka itu kalau memberikan nasihat gampang, yang masalah itu adalah penerimaan daripada nasihat tadi itu. Fa'innahu, maka orang-orang yang semacam tadi itu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang menuntut ilmu rasmi tadi itu, ilmu yang cuman kulitannya, atau orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya bukan untuk Allah, orang-orang yang semacam itu fa'innahu, sesungguhnya yahsabu, mengira, annal ilmal mujarrada, anna bahwasanya al-ilma, ilmu al-mujarrad. Al-mujarrad di sini yang maksudnya terbebas atau terlepas, maksudnya adalah ilmu yang tanpa diamalkan, hanya ilmu saja, yaitu ilmu secara independen. Apa bahasa lainnya independen itu ya? Itu tidak paham independen. Ilmu saja gitu loh. Al-mujarrad itu ilmu tok. Orang-orang tersebut mengira bahwasanya dengan modal ilmu saja, ilmu saja itu tanpa diamalkan, lahu yahsabu annal ilmal mujarrad lahu, bahwasanya ilmu saja yang ada pada dirinya, sayakun najatuhu, akan menjadikan najatuhu, keselamatannya, akan menjadikan keberhasilannya. Cukup dengan ilmu saja. Cukup dengan ilmu saya ini, saya akan sukses. Saya akan selamat, saya akan berhasil. Wa khulasuhu fi, serta ibaratnya khulas di sini bermakna keselamatannya, makna wahid, yaitu bermakna an-najah. Najah wa khulas bermakna wahid, yaitu keselamatannya, keberhasilannya, kesuksesannya di dalam daripada perkara dunia. Dia mengira ilmu tanpa pengamalan itu sudah bisa untuk memberikan keselamatan, kesuksesan bagi dirinya di dalam kehidupan dunianya saja. Itu yang umumnya orang yang menuntut ilmu rasmi, atau ilmu yang dia menuntut ilmu tapi tujuannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga nasihat pada orang yang semacam itu tidak memberikan manfaat. Hingga nasihat bagi orang-orang yang semacam itu tertolak. Hingga nasihat ketika mengarah kepada orang-orang yang semacam itu tidak bisa untuk diterima.
Di sini. Wa annahu mustaghnin 'anil amal. Dia menganggap bahwasanya mustaghnin tidak butuh 'anil amal untuk mengamalkan daripada ilmu. Wa hadza i'tikadu al-falasifah. Dan ini kebanyakan i'tikad merupakan pemikiran atau keyakinan daripada al-falasifah, ahli-ahli filsafat. Oh, ilmu filsafat itu bisa menjadikan seseorang melenceng. Bisa menjadikan orang itu jauh dari Allah. Dan orang-orang umumnya ahli filsafat itu lebih mendewakan daripada akan akalnya. Daripada akan hal yang lainnya. Hingga dia merasa dengan kepintarannya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya itu sudah cukup. Tanpa dia mengamalkannya sudah cukup untuk menjadikan kesuksesannya. Subhanallahil azim. Ini kalimat itu ta'jib. Ini ungkapan ungkapan keheranan. Subhanallahil azim. Kok iso duwe pikiran kayak gitu. La ya'lamu hadzal maghrur. La ya'lamu, tidaklah mengetahui siapa hadzal maghruru. Orang yang terperdaya tersebut, orang tersebut yang terperdaya, dia tidaklah mengetahui annahu, bahwasanya hina hassalal ilma, hina ketika dia itu memperoleh akan ilmu, id lam ya'mal bihi, jika dia tidak mengamalkan daripada ilmunya tersebut, takunul hujjatu alaihi, akad takun, menjadi hujjah. Ibaratnya kayak tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala alaihi, atas dirinya. Akad itu lebih pasti, lebih berat. Maksudnya apa? Bahwasanya orang yang berpikiran beranggapan ilmu saja tanpa pengamalan itu sudah bisa untuk menjadikan keselamatan, kesuksesan bagi dirinya, maka itu adalah orang yang terperdaya, orang yang tertipu, dan dia tidak tahu, dia tidak paham, dia tidak ngerti bahwasanya orang ketika mengetahui suatu ilmu, orang yang punya ilmu, maka tuntutan Allah akan lebih berat atas dirinya ketimbang dengan orang yang tidak berilmu. Gampangannya begini. Ketika ada orang bodoh, orang mengong ya kasarane. Dia melakukan kesalahan. Oh, siapa yang melakukan kesalahan ini? Oh, fulan bin fulan. Loh, fulan bin fulan sing mengong iku. Iya. Oh, ya wis. Oh, anjane bodoh. Anjane mengong. Kan gitu tok kan kita. Anjane maklum sudah mengong. Tapi kalau misalkan yang melakukan kesalahannya sama. Kesalahan yang dilakukan sama. Tapi yang melakukannya adalah orang yang pintar. Ibaratnya kayak profesor, doktor, insinyur lah. Melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh yang mengong tadi itu. Maka apa yang akan kita katakan kepadanya? Siapa yang melakukan ini? Itu fulan bin fulan. Loh, fulan bin fulan profesor, doktor, insinyur, wong pinter iku. Iyo, wancene goblok. Gobloknya lah luwe. Mantep kan itu. Sing mengong. Siapa fulan bin fulan sing mengong? Iya, oh ya wis mengong. Ya apa meneng. Gitu. Tapi lah sing melakukan orang pintar padahal kesalahannya sama. Oh, ancene goblok, pinter, uteke gak digawe. Oh, sedawa karena itu omongan. Lebih ya, orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, itu kalau gambarannya kalau di antara kita manusia. Kalau nggak dikaitkan dengan Allah, bagaimana? Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan daripada ilmunya, maka itu tuntutan dari Allah akan jauh lebih berat. Ibaratnya ini orang tidak berilmu, tidak tahu apa-apa, melakukan kesalahan, maka dosanya beda dengan orang yang berilmu. Orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, itu dosanya beda dengan orang yang melakukan kesalahan sedang dia adalah orang yang berilmu. Ini berilmu, ini tidak berilmu. Ini tahu, ini tidak tahu. Melakukan kesalahan, maka dosanya yang tahu
Tapi sik ngelakoni salah itu jauh lebih berat daripada yang tidak tahu. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Asyaddu, yang paling beratnya akan annasi manusia, adzaban, akan azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi alimun. Orang alim, la yanfa'uhu Allahu bi'ilmih, yang Allah tidak berikan manfaat dengan ilmunya, alias orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaatnya kenapa? Karena tidak dia amalkan. Karena dia tidak realisasikan, tidak dilakukan itu apa yang dia tahu. Tahu kalau minum minuman keras itu hukumnya haram, tapi dia tetap saja minum ya. Tahu kalau zina, itu gampangannya zina juga pacaran, itu hukumnya haram, tapi ya dia pencet pacaran, kendaan. Ya. Dia tahu bahwasanya mendengarkan daripada musik itu hukumnya haram, tapi dia tetap dengarkan daripada musik. Dia tahu kalau alat musik, gitar, suling, dan semacamnya, dan lain sebagainya, hukumnya haram, tapi dia tetap mainkan. Dia tahu judi itu haram, tapi dia tetap lakukan, dan lain sebagainya. Oh, ini orang yang tahu tapi tidak ngamalkan ilmunya, itu azabnya adalah azab yang paling berat di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka jangan untuk kita itu bangga diri dengan ilmu kita kalau tanpa disertai dengan amal. Wal'iyadzubillah. Seperti hal yang disebutkan di dalam Zubat. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzaban min qabli 'ubadin wathan. Bahwasanya orang yang dia berilmu tapi dia tak mengamalkan ilmunya, mu'adzab. Dia itu diazab min qabli 'ubadin wathan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadab para penyembah berhala. Alhamdulillah. Dan disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya fi jahannam, anna fi jahannam, bahwasanya di dalam neraka jahannam, lawadian, itu ada satu lembah. Satu lembah yang mana yata'awadz minhu jahannam kulla yaumin sab'a marrah. Neraka jahanam meminta perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut setiap hari 7 kali. Neraka jahanam, jadi di dalam neraka jahanam ada lembah. Di mana lembah tersebut, neraka jahanam meminta perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut setiap hari 7 kali. Kemudian, wa anna fi dzalikal wadi, dan sesungguhnya di dalam lembah tersebut lajubban, itu terdapat lubang, jurang. Yata'awwadzal wadi wa jahannam min dzalikal jubbi kulla yaumin sab'a marrat. Di mana neraka jahanam dan juga lembah tadi itu meminta perlindungan kepada Allah dari jurang lubang yang ada di dalam lembah itu setiap hari 7 kali. Jadi neraka jahanam, terus habis itu ada lembah, terus di dalam lembah tadi itu ada jurang. Kemudian di dalam jurang tadi itu dikatakan wa anna fi dzalikal jub lahayyah. Di dalam lembah tadi itu ada seekor ular. Yata'awwadzul jubbu wal wadi wa jahannam minha kulla yaumin sab'a marrat. Di mana lubang itu, jurang tadi itu, dan lembahnya dan neraka jahanam, tiga-tiganya meminta perlindungan kepada Allah dari si ular tadi itu. Neraka jahanam, dalamnya ada lembah. Neraka jahanam ngeri sama lembah tersebut. Di dalam lembah tadi itu ada jurang. Neraka jahanam dan lembah tadi itu ngeri terhadap jurang yang ada di dalam lembah. Di dalam jurang tadi itu ada ular. Di mana jurang di dalam lembah. Lembah yang ada di dalam neraka jahanam dan neraka jahanam ngeri dari ular yang ada di dalamnya tadi itu. Ini enggak meminta perlindungan kepada Allah, itu semuanya masing-masing setiap hari 7 kali. Untuk siapa?
yang mana itu tubda bifasaqati ahlil Qur'an. Diperuntukkan untuk ahli Quran, tapi yang tidak ngamalkan daripada ilmunya. Fasakah, ahli-ahli maksiat daripada akan ahli Quran. Itu tempatnya. Hingga mereka pun akan bertanya, Rabb tubda bina qabla abadatil awthan. Wahai Allah, apakah kami didahulukan di dalam azab sebelum penyembah-penyembah berhala? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqal laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Tidak sama yang tahu dengan yang tidak tahu. Beda, sing pinter ambek sing bodoh itu beda. Kalian sudah tahu tapi melakukan kesalahan, ya beda dengan orang yang melakukan kesalahan tapi karena dia bodoh. Maka hati-hati ketika kita tahu akan suatu ilmu, maka jangan lupa, ya. Jangan lalai untuk kita mengamalkan. Karena ilmu tanpa pengamalan sia-sia. Imam Ghazali pun juga ada ungkapan, al-ilm bila amal junun. Wal amalu bighairi ilmin la yakun. Ilmu tanpa pengamalan junun. Itu adalah suatu kegilaan. Gendeng itu. Al-ilm bila amal. Ilmu tanpa diamalkan itu junun, kegilaan. Wal amalu bighairi ilmin, dan amalan tanpa disertai ilmu la yakun. Itu tidak akan terwujud, percuma, sia-sia. Maka yang namanya ilmu harus disertakan dengan amal. Jadi, baik, kemudian waruya annal Junaida qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manam ba'da mautih. Dan diriwayatkan bahwasanya al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu ru'ya fil manam. Ditemui, dijumpai di dalam mimpi. Ada seseorang bermimpi berjumpa dengan akan al-Imam Junaid ba'da wafatihi, ba'da mautihi, setelah meninggalnya akan al-Imam Al-Junaid tadi itu. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada al-Imam Al-Junaid di dalam mimpi tersebut, mal khabar ya Abul Qasim? Bagaimana kabarnya? Info apa ini wahai akan Abul Qasim? Maka dijawab oleh akan al-Imam Al-Junaid. Qala tahat tilkal ibarat. Tahat, dalam artian halakat, binasa, sirna. Tilkal ibarat, daripada ibarah-ibarah tersebut. Maksudnya ilmu-ilmu zahirah, ilmu-ilmu zahir itu semuanya sirna. Wafaniyat tilkal isyarat, wafaniyat, dan apa namanya, fana atau hilang, ya, hilang. Tilkal isyarat, daripada akan isyarat-isyarat tersebut, yang dimaksud dengan di sini adalah al-ulum al-batinah. Ilmu zahir, ilmu batin, semuanya ini sirna. Ketika sudah aku dapati kematian, aku masuk di dalam kehidupan akhirat, maka itu segala ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, tidak ada akan artinya. Kemudian wama nafa'ana, dan tidaklah nafa'ana, memberikan manfaat kepada kami, illa kecuali rukaiat. Rukaiat beberapa rakaat. Raka'naha fi jawfil lail, yang kami lakukan fi jawfil lail, di pertengahan malam. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang kami ketahui, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, semuanya itu tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan akhirat. Yang memberikan manfaat kebaikan pada kami di dalam kehidupan akhirat adalah amalan. Adalah amalan yang kami lakukan. Nah, itu diungkapkan oleh Imam Junaid dengan rukaiat. Wa ma nafa'ana illa rukaiat raka'naha fi jawfil lail. Tidaklah memberikan manfaat kepada kami kecuali hanyalah beberapa rakaat yang kami lakukan di pertengahan malam. Alias tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali hanyalah apa yang kami amalkan. Sedangkan ilmu-ilmu tadi itu tidak memberikan daripada manfaat kecuali yang kami amalkan. Loh, ini menunjukkan apa? Ilmu tanpa amal maka menjadi sesuatu hal yang percuma, sia-sia, tidak ada akan artinya tadi itu. Baik.
maka itu beruntung. Nah, misalkan nanti di sini kembali lagi ini kita apa namanya untuk mengingatkan nikmat yang ada pada diri ente orang di dalam tempat ini ente dimudahkan untuk beramal, untuk qiyamul lail di rumah belum tentu. Ente di rumah belum tentu untuk ente salat taraweh dengan jus-jusan ini dah. Nah, belum tentu ente salat witir 11 rakaat nah 3 rakaat untungan taraweh ini ya kulhuwa ili kan dah. Maka di sini ini manfaat ya, ini kebaikan. Maka bersyukur. Jangan untuk bermalas-malasan. Tapi di sini juga merupakan latihan untuk nanti praktekkan ketika di luar daripada tempat ini. Karena yang namanya, nah ini kembali lagi, yang namanya santri. Nah, santri itu kan thalibul ilm, penuntut ilmu. Dan ilmu kembali lagi tadi itu harus diamalkan. Dan santri itu bukan cuman ketika di pondok, terus keluar dari pondok, lewat dari gerbang, hilang status santrinya. Enggak, tetap santri. Tetap santri, tetap sebagai akan talibul ilim. Dan tetap itu harus mengamalkan daripada ilmunya. Karena Allah itu bukan cuma ada di pondok, kasarannya. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di bulan Ramadan. Di rumah ente orang, ya di kamar, ya di mana. Nah, jalanan itu semuanya ada aturan, ada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun harus berpegangan dengan ilmu yang diamalkan. Jangan sampai menjadikan ilmu ente tidak bermanfaat. Wal'iyadzubillah. Gimana kan salah satu daripada akan doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku memohon kepadamu dari perlindungan kepadamu daripada Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu bahaya. Karena itu mencelakakan daripada diri seseorang tadi itu. Ya. Kemudian nanti di sini disebutkan Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya kapan ilmu itu menjadi bermanfaat. Ilmu itu tidak akan menjadi bermanfaat kecuali dengan mengamalkannya. Maka jangan menjadi orang yang muflis, yang kosong daripada pengamalan ilmu. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di waktu yang akan datang. Insya Allah bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ala dunya kullu salim wa khairin akhirah. Wa man sallallahu alaihi wasallam bil khusus al muhabbi al muslim idris bil khusus al shaykhana al habib Umar Muhammad bin Salim hafid wa ila hadratin Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.